kita mulai mengirimkan mahasiswa Jawa Barat untuk mengikuti pendidikan di Shizuoka Institute Science and Technology di sana. Kita berpemerintahan dalam percaturan nasional bahkan global. Jadi harus gaul begitu. Jadi provinsi-provinsi yang maju hari ini ke depan adalah yang punya kemampuan kolaborasi, komunikasi, tentu dalam jejaring yang luas ya, termasuk jejaring global. Di partisipasi masyarakat. Makanya kami menghimbau, ya ini sudah lampu merah bukan lagi kuning, lampu merah ya. Jadi kita harus bergerak cepat. Gedung Sate, tolong Bapak Ibu makanannya harus dihabiskan. Kalaupun tidak bisa dihabiskan, bungkus, bawa pulang, sakuan. Karena sebaik-baiknya cara adalah yang antisipatif kan, bagaimana tidak terjadi bencana, pencegahan. Ya kan, beda pendapat saya kira hal yang wajar, beda pilihan hal yang wajar. Yang penting harus kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar PR dan netizen PR FM. Kita berkesempatan hadir langsung bersama kita sosok narasumber yang tentu saja ini sangat spesial sekali untuk saya dan juga untuk PR FM, karena selain suaranya sering kita dengar di radio dan akhirnya kita bisa berkesempatan untuk bertemu langsung, untuk bisa berbincang langsung mengenai hal-hal yang ada di Jawa Barat. Kita sapa saja langsung pendengar PR. Ada bersama kami kita Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat, Bapak Herman Suryapan. Assalamualaikum Pak Sekda. Ya, Waalaikumsalam. Baik. Wilujeng siang Kang Iqbal ya. Iya, hatur nuhun pisan Pak, waktunya Pak ke PRFM. Hatur nuhun wilujeng tepang kangge pendengar radio PRFM ya, termasuk netizen yang setia ya. Iya. Dan di tengah kesibukannya Pak Sekda ini apa ya, kemarin baru saja dari Jepang juga Pak ya. Ya. Itu mungkin boleh cerita dulu Pak, kemarin ngapain aja di Jepang Pak? Ada hal-hal yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat waktu di Jepang itu ada apa saja Pak? Ya, tempo hari saya 4 hari ke Shizuoka, Jepang, ditugaskan oleh Pak Penjabat Gubernur untuk memperkuat kerjasama sister city ya, atau sister province antara Jawa Barat dengan Shizuoka. Ini sudah berlangsung dari tahun 2018 dan tempo hari kita tajamkan, terutama di bidang pendidikan. Kita mulai mengirimkan mahasiswa Jawa Barat untuk mengikuti pendidikan di Shizuoka Institute Science and Technology di sana. Karena persyaratannya sangat ketat ya, jadi ini bertahap. Yang penting kita sudah mulai mengirimkan dan mudah-mudahan tahun berikutnya bisa ditingkatkan. Pihak Shizuoka sangat membuka diri, apalagi ini diberikan beasiswa dari Aiwa Holding ya, yang menjadi kendala adalah persyaratannya karena harus menguasai bahasa Korea N2, itu berat banget. Kalau nanti ada warga Jabar ya, mahasiswa Jabar yang punya kualifikasi N2 dalam penguasaan bahasa, itu tinggal komunikasi aja dengan Pemprov. Nanti kita komunikasikan dan insya Allah bisa kita kirimkan ke Shizuoka, Jepang. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita sharing terkait dengan ketenaga kerjaan. Ya, kita tahu bahwa Jepang saat ini negara yang penduduknya didominasi oleh kolonial ya. Kolonial, ya. Kalau kita kan milenial. Ya, mereka sudah masuk di fase penduduk dengan usia tua. Kalau kita kan didominasi oleh usia muda atau milenial. Itu kan peluangnya luar biasa untuk berbagai profesi di Jepang ya. Dan kemarin kita coba sharing ya, bagaimana meningkatkan kembali pengiriman pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat ke Jepang, khususnya ke Shizuoka. Tindak lanjutnya insya Allah kita sudah agreement Februari 2025 kita akan melaksanakan job fairs. Jadi perusahaan-perusahaan Jepang yang punya peluang ya membuka lowongan kerja akan job fair di Bandung. Dan tentu warga Jabar silakan nanti manfaatkan ya, dengan catatan sama salah satu syarat yang cukup ketatnya adalah punya kualifikasi menguasai bahasa Jepang paling tidak N4 ya. N4 dan dianjurkan bisa N3. Kalau yang tugas belajar tadi N2. N3
ya dianjurkan N2. Kalau untuk profesi lainnya terkait dengan ketenaga kerjaan N4 ya dianjurkan bisa sampai N3. Dan hal lain terkait dengan kerjasama penguatan geofak. Geofak Ciletuh. Kita ketahui bahwa Jawa Barat punya beberapa geofak, salah satunya Ciletuh. Itu sudah agreement dengan Izu Peninsula Geofak di Shizuoka. Itu sudah berjalan 5 tahun dan rencananya akan diperpanjang. Kami dari Pemda Provinsi Jawa Barat memberikan support, dukungan, bahkan kita akan kembangkan ya kerjasamanya bukan hanya Ciletuh Geofak tapi juga Cisaar Jati Gede Geofak. Kan itu sudah ditetapkan di Sumedang oleh keputusan Bupati. Kebetulan saat itu saya penjabat bupatinya. Saat ini sedang diurus untuk bisa disupport ke tingkat nasional maupun di tingkat global, didaftarkan di UNESCO. Kita dorong juga Cisaar Jati Gede Geofak bisa turut kerjasama nanti dengan Izu Peninsula yang kita ketahui mereka sudah punya jam terbang dan Izu Peninsula Geofak ini sudah tergabung di Global Geofak Network. Nah, mudah-mudahan kedua geofak di Jawa Barat pengelolaannya dari sisi manajerial maupun sisi teknikalnya bisa jauh lebih baik, baik terkait biodiversity, terkait dengan geodiversity maupun cultural diversity-nya. Kita bisa belajar dari sana dan nanti bisa sama-sama gabung di Global Geofak Network. Tentu selain dari sisi keilmuan ya untuk edukasi juga, yang tidak kalah penting adalah dampaknya ke pariwisata. Itu kemarin kita dalami. Dan terakhir terkait dengan mitigasi bencana. Kita ketahui bahwa Shizuoka itu provinsi dengan frekuensi bencana paling tinggi di Jepang itu. Ya, dan kalau lihat pengalaman bencana gempanya itu sampai 9 magnitude. Itu luar biasa. Kita kan di kisaran 5 saja. Mereka hampir 2 kali lipat. Tapi ya mitigasinya luar biasa. Ya, dan rencananya kita akan tajamkan kerjasama Jabar dengan dengan Shizuoka untuk mitigasi bencana. Paling tidak transfer knowledge begitu. Bagaimana Shizuoka mengantisipasi bencana baik dari perspektif pemerintah maupun dari perspektif masyarakat. Di sana saya lihat mulai dari anak-anak, ya dewasa, bahkan sampai lansia, semuanya literat, relatif ya, literat terhadap bencana. Sehingga apabila terjadi bencana, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Saya kira bisa menjadi contoh untuk Jawa Barat, di mana kita juga punya potensi bencana cukup besar. Ya kita rawan bencana selama tahun 2023 ya. Frekuensi bencana Jabar tertinggi di Indonesia. Terakhir kan ada bencana di Kabupaten Bandung, ya sebelumnya Sumedang, Cianjur. Ya mudah-mudahan ke depan tidak ada. Tapi potensi bencana itu ada, termasuk megatrust. Megatrust ini di 5 kabupaten ya, harus waspada. Kabupaten Pangandaran, Ciamis ya, Tasikmalaya, kemudian Cianjur dan Sukabumi. Ya, kami akan berikan atensi khusus, termasuk nanti yang pertama kita dorong untuk capacity building teman-teman di jajaran BPBD-nya, ya nanti dengan teman-teman di Shizuoka 5 kabupaten itu. Lebih jauhnya nanti semua kabupaten kota kita harapkan bisa optimal dalam mitigasi bencana, baik dalam pencegahan maupun dalam penanganan apabila memang terjadi bencana. Baik. Jadi banyak sekali hal yang didapat di sana ya Pak ya. Karena itulah fungsi dari Sister City itu ya Pak ya. Hubungan antara negara, Provinsi Jawa Barat bisa banyak belajar ke sana. Ada hal-hal baik yang bisa kita adaptasi di sini gitu ya Pak ya. Ya, tentu semata-mata muaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Betul. Karena hari ini kita berpemerintahan kan tidak di ruang hampa. Kita berpemerintahan dalam percaturan nasional bahkan global. Jadi harus gaul begitu. Jadi provinsi-provinsi yang maju hari ini ke depan adalah yang punya kemampuan kolaborasi, komunikasi, tentu dalam jejaring yang luas ya, termasuk jejaring global. Baik Pak Sekda, kita langsung masuk juga nih ke topik utama kita Pak. Silakan, mangga. Jadi tadi kegiatan Pak Sekda kemarin di Shizuoka Jepang itu sudah disampaikan tadi. Kemudian juga masyarakat saat ini sedang menyoroti suatu pemberitaan yaitu
masalah sampah lagi, sampah lagi, Pak. Jadi TPA Sarimukti kabarnya sudah penuh lagi. Waktu itu kan kita sudah ketahui juga sempat ditambah lahannya begitu Pak ya. Kemudian penuh lagi. Nah, untuk yang kami lihat juga Pak Sekda sudah coba lihat juga ke sana kan Pak ya. Apa yang bisa dilakukan dari hal itu? Apakah memang kita harus meluaskan lagi Sarimuktinya, tempatnya, atau pengelolaan sampah yang baik yang bisa dilakukan dari sekarang? Bagaimana pandangannya Pak Sekda? Prinsip dasar ya dalam penanganan sampah khususnya umumnya untuk semua persoalan dalam berpemerintahan ya, berbangsa bernegara ya, adalah gotong royong. Ya, kebersamaan, kolaborasi, sinergi semua pihak. Tidak bisa kita menggunakan pendekatan Superman seolah-olah ada salah satu pihak yang hebat begitu, tidak. Jadi harus super team. Ini saya kira highlightnya. Jadi pendekatan dalam menangani berbagai persoalan termasuk sampah harus super team antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, bahkan komponen lainnya termasuk teman-teman NGO ya. Ini harus bahu-membahu, gotong royong. Karena kalau mengandalkan pemerintah saja berat banget. Sehebat apapun saya yakin tidak mampu. Tempo hari saya pernah ke Shanghai ya. Ternyata di sana penanganan sampahnya bagus. Dari hulu sampai hilir dan semua pihak berperan ya, terutama pemerintah memfasilitasi edukasinya, kemudian fasilitasnya, sarana prasarana ya. Di siang lain masyarakatnya berpartisipasi sejak dari rumah tangga. Itu yang membuat pengelolaan sampah di Shanghai bagus ya. Sampah-sampah yang bisa dikelola di rumah saya kira ya selesaikan di rumah, jangan semuanya dibuang. Karena paradigma kita kan sampah itu seolah-olah sesuatu yang tidak bermanfaat, barang bekas, negatif kan. Nah di sana itu sampah itu sebetulnya cuan, potensi gitu. Bisa jadi uang itu sampah. Ya dikelola di rumah, ya dengan cara reduce ya, reuse dan recycle, dengan cara mengurangi, memanfaatkan dan mendaur ulang. Itu dilakukan di rumah, kemudian dipilah juga dari rumah itu. Untuk sampah makanan mereka melakukan pendekatan zero food waste, jadi tidak ada sampah makanan yang keluar, makanya masaknya itu proporsional. Jadi kalau lebih ya kurangi begitu, jangan sampai masak ya tidak melihat situasi kondisi, akhirnya kan banyak yang tersisa. Bahkan kalaupun sudah kadung tersisa, dulu kan ada kultur ya, sekarang sudah jarang sih yang namanya nasi, sisa itu dipoek lah kalau di lembur mah, kemudian dijadikan penganan sehingga bermanfaat, tidak ada yang tersisa. Ya kalau ternyata susah ya tinggal digubur aja, kita buat biofori gitu di rumah-rumah. Saya juga sedang mengembangkan itu biofori di rumah dinas, sehingga harapannya zero food waste, sisanya yang tak terhindarkan sampah anorganiknya silakan baru buang ya, dan nanti akan dimanfaatkan oleh petugas ya di tingkat lingkungan, bisa diolah lagi menjadi RDF misalnya, bisa diolah dengan teknologi insenerasi, pakai insenerator, ya kan, debunya dan lain sebagainya bisa menjadi bahan untuk membuat batako, bisa membuat kerajinan lainnya, bisa juga dengan composting, banyak alternatifnya. Yang jelas sampah itu habis di tingkat lingkungan, tingkat rumah, sebagian dihabiskan, terutama yang food ya, yang makanan, yang lain-lainnya yang anorganik bisa dikelola di tingkat lingkungan. Jadi zero waste, tidak ada sampah yang tersisa dari lingkungan. Kalau itu bisa terlaksana kan keren. Nah kalaupun ternyata ada yang di luar jangkauan, baru sisanya dikirim ke TPPAS, ya tempat pembuangan sampah akhir regional yang di Bandung Raya ini kita memiliki namanya Sarimukti. Nah sekarang ini punten ke warga Bandung ya, sebagian besar dari kita sampah itu meluncur, baik organik maupun organik, dari rumah, dari warung, ya toko, hotel dan sebagainya, sebagian besar loh ya, itu meluncur ke TPS, yang kemudian dari TPS ya diangkut, ya ada juga sebagian diantaranya yang dikelola. Ada Magot, kami lihat kemarin sudah cek-recek, terima kasih tuh lingkungan yang sudah mengembangkan Magot ya. Ada insenerator, ada mesin gibrig, ada juga composting, tapi itu sangat terbatas, masih jauh dari harapan. Buktinya apa?
Buktinya hari ini sampah dari Bandung Raya itu menembus 3.500 meter kubik atau kurang lebih 1.750 ton. Sekali lagi, tiap hari sampah dari Bandung Raya itu menembus 1.750 ton atau 267 rit dibuang ke Sarimukti. Jadi ya seluas apapun ya kapasitas Sarimukti, sebesar apapun kapasitas Sarimukti, saya kira tidak mungkin bisa menampung itu. Apalagi yang Sarimukti ini kan teknologinya teknologi standar aja begitu. Saya kira belum menggunakan teknologi tinggi, ya, dikelola secara konvensional. Akhirnya sampahnya bertumpuk. Di Sarimukti itu ada 4 zona. Zona 1 penuh, zona 2 penuh, zona 4 juga penuh. Tinggal zona 3. Zona 3 juga sebagian sudah terisi. Jadi kalau ya sampah dari Kota Bandung tidak secepatnya dikurangi, sekali lagi, kalau sampah dari Bandung Raya termasuk Kota Bandung tidak dikurangi secara signifikan, maka akhir tahun akan terjadi ledakan sampah di Bandung Raya ini, karena Sarimukti sudah tidak bisa lagi menampung. Ya karena itu kami Pemda Provinsi Jawa Barat berkomitmen tidak boleh ada ledakan sampah di Bandung Raya. Sekali lagi, tidak boleh ada ledakan sampah di Bandung Raya. Karena itu kita harus kerja keras, bahu-membahu antara pemerintah dan masyarakat. Kita bekerja keras untuk apa? Untuk memastikan sampah ini kita kelola. Makanya yang paling penting adalah mindset kita bahwa sampah itu bukan sesuatu yang tidak berguna. Ya kita harus punya pikiran positif, sampah itu bisa diolah. Ya tadi, reduce, reuse, recycle. Ya kurangi sampahnya, manfaatkan sampahnya, daur ulang sampahnya. Untuk sampah makanan, please, punten. Ya, bukan lagi dikurangi, tapi idealnya bisa zero food waste. Tidak ada sampah makanan dari rumah. Apa susahnya? Kan bisa. Masaknya yang proporsional, habiskan semua. Ya, kalaupun tak terhindarkan, jadikan kompos, masukkan ke biopori, sehingga tidak ada sampah organik. Karena dari 1.750 ton itu, setengahnya adalah sampah organik, firm itu. Dari 1.750 ton adalah sampah organik, ya. Jadi sampah makanan, bayangkan. Yang sebetulnya bisa kita antisipasi, bisa kita atasi dari awal, sejak dari rumah. Baik. Itu saya kira potretnya ya. Jadi ini tanggung jawab bersama, tapi kami ngambil peran di depan, insya Allah, dengan Pemda Kabupaten Kota. Kami sudah konsolidasi dengan para wali kota, bupati, bahkan camat, lurah, kepala desa. Yuk kita bareng-bareng. Tapi kan kuncinya sekali lagi ada di partisipasi masyarakat. Makanya kami menghimbau, ya ini sudah lampu merah, bukan lagi kuning, lampu merah. Ya. Jadi kita harus bergerak cepat, semua pihak tanpa kecuali. Baik. Kalau di Kota Bandung kan Pak, itu dulu, sekarang juga masih ada namanya Kang Pisman ya Pak, pisahkan, manfaatkan. Maksudnya itu kan ya, reuse, recycle. Jadi dari rumah tangga itu bisa dipisahkan terlebih dahulu. Sosialisasinya berarti kalau gitu Pak yang harus terus digencarkan. Karena sempat ada yang lapor ke PRFM juga Pak. Jadi ibu rumah tangga itu sudah pisahkan, tapi yang ngangkut jadi disatuin lagi. Hal seperti itu nampaknya yang harus terus disosialisasikan. Penting sekali sosialisasi berarti ini Pak. Ini minggu kemarin kami kumpul dengan Pak Wali, dengan para camat, kepala OPD, semua sudah bersepakat untuk melakukan gerakan zero food waste. Ya, dan tentu kami harapkan mulai dari kantor. Ya, kan harus memberikan contoh, karena sosialisasi tanpa contoh kan susah juga. Jadi kantor-kantor di Pemda Kota Bandung harus jadi contoh. Kami juga di provinsi, kami paksa dalam tanda kutip ya. Karena kalau tidak begitu tidak akan terjadi. Di Gedung Sate misalnya, ya rapat-rapat itu harus dipastikan konsumsinya tidak nyisa. Bayangkan ya hampir di semua kantor lah. Coba cek yang namanya konsumsi itu paling setengahnya yang dikonsumsi, yang dimakan. Setengahnya kan dibiarkan jadi sampah. Jadi kami wajibkan ya konsumsi yang disediakan itu harus habis. Makanya strateginya konsumsinya dikurangi gitu ya, daripada konsumsinya lengkap tapi tidak dimakan, mendingan mungkin hanya 2 item aja tapi pasti dimakan. Jadi biasa sebelum rapat selesai kami halo-halo tuh di Gedung Sate. Tolong Bapak Ibu makanannya harus dihabiskan. Kalaupun tidak bisa dihabiskan, bungkus, bawa pulang. Sakuan,
Nah, gitu. Ini mau tidak mau harus kita dorong seperti itu, dan kami juga minta semua OPD provinsi melakukan hal yang sama, zero food waste dari kantor-kantor. Nah, di Bandung juga kami sudah sampaikan, dan Pak Wali juga sudah membuat surat edaran, jadi semua kantor wajib untuk zero food waste. Dalam waktu yang bersamaan, ya kita sosialisasi ke masyarakat. Ayo, warga masyarakat Kota Bandung, ya mari kita bangun satu budaya yang baik, ya manfaatkan sampah, kurangi sampah, daur ulang sampah, bahkan lebih jauhnya zero food waste, tidak ada sampah makanan dari rumah. Kalau sampah-sampah lain kan tak terhindarkan ya, terutama yang anorganik. Untuk yang makanan, please kita eksekusi zero food waste sejak dari rumah. Caranya tadi, satu, sebelum memasak, masakannya betul-betul diukur tuh, berapa anggota keluarga hari ini yang ada. Kira-kira berapa banyak nasi yang harus dinanak, ya demikian juga lauk pauk dan sebagainya betul-betul terukur sehingga itu bisa habis semua dimakan oleh anggota keluarga. Kalaupun ada sisa ya terbatas begitu. Itu sebelum makan ya. Setelah makannya ya kalau ada sisa silakan dikubur atau dimasukkan ke biopori, silakan dijadikan kompos atau cara-cara lain yang kreatif. Ya kalau di lembur itu ayah naminanon makanan itu dicampur semuanya gitu, kemudian didaur ulang kembali jadi makanan yang enak gitu. Banyaklah cara-cara tradisional atau cara-cara modern, tentu dengan teknologi sederhana di rumah, sehingga yang keluar dari rumah itu hanya sampah anorganik saja. Harapannya begitu. Atau paling tidak bisa berkurang lah setengahnya begitu, step by step ya. Kemudian nanti dari rumah diambil oleh petugas, diolah dulu di lingkungan. Kami juga minta Pak Lurah, Pak RW, Pak RT kembangkan teknologi tepat guna di lingkungan masing-masing. Jadi jangan dibiarkan meluncur semuanya ke TPPAS. Ya, kelola di tingkat lingkungan. Nah, yang di luar jangkauan baru ke TPPAS. Ya, sekarang kami informasikan Bapak Ibu ya, Kota Bandung setiap hari itu ada 170 RIT. Bayangkan. 170 RIT setiap hari ya, setiap hari dari Kota Bandung saja. Kota Bandung saja. Ya, dan kami meminta bisa diturunkan sampai 140 RIT. Jadi 30 RIT ya, 30 truk tuh harus diturunkan setiap harinya. Agar kapasitas TPPAS Sarinangkanya memadai dan bisa kita gunakan sampai tahun 2025. Kalau tidak, ya Desember habis. Kalau Desember habis mau dibuang kemana? Pertanyaannya, kalau tidak ada pengurangan sampah dari Kota Bandung terutama nih yang paling tinggi, paling besar, ya Sarimukti nanti overload Desember. Kalau overload, pertanyaannya mau dibuang kemana sampah? Nggak ada, nggak ada alternatif, susah. Misalnya Kabupaten Sumedang, ke Garut, ke Subang atau yang lain, tidak semudah yang dibayangkan. Ya kan, belum resistensi dari kabupaten kota lainnya. Mendingan ya antisipasi dari sekarang. Ya warga Kota Bandungnya, wayah, nah sekali lagi maksakan maneh untuk ngerekatkan tidak membuang sampah makanan, ya untuk memaksakan diri, ya mengurangi sampah, memanfaatkan sampah dan mendaur ulang sampah, mulai dari rumah, lingkungan, sehingga yang meluncur ke TPPAS terbatas. Nah, insya Allah kalau dari 170 bisa kita turunkan ke 140 RIT, 30 RIT aja. Usia pakai Sarimuktinya bisa didorong sampai 2025 sambil kami melakukan perluasan di Sarimukti. Baik. Nah, perluasan rencananya akan kami lakukan tahun 2025 awal. Mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan Sarimuktinya nanti bisa digunakan. Nah, ini kan sangat mendesak nih dalam 2-3 bulan ke depan ini. Sangat mendesak sekali. Baik. Ya, jadi kami mohon dengan segala kerendahan hati kepada warga Bandung, ayo kita maksakan maneh untuk memanfaatkan sampah, mengurangi sampah, mendaur ulang sampah, laksanakan ya gerakan zero food waste, tidak ada sampah makanan dari rumah. Gitu. Faktanya hari ini ya kami cek itu 2 hari yang lalu datanya udah kami rekap, Kota Bandung itu bahkan bukan berkurang dari 170 ke bawah, naik lagi. Saya juga kaget gitu. Nah, hari ini masih saya cek itu. 2 hari yang lalu itu 185 RIT. Padahal sebelumnya 1 bulan sebelumnya di kisaran 170 RIT per hari. Sekarang ternyata naik di 185 RIT. Makanya saya khawatir dengan Kota Bandung ini. Kota Bandung memang yang paling banyak penyumbang berarti. Ya. Kalau yang lain kabupaten. Ya, existingnya Kota Bandung 170, bahkan sekarang jadi 185. Kemudian Kabupaten Bandung itu di 70, ya.
Sekarang Kabupaten Bandung sudah di 40. Karena kami targetkan Kabupaten Bandung 40 dan sekarang sudah bisa 40 karena mereka juga punya teknologi sendiri, ada alternatif TPS sendiri ya di Kabupaten Bandung, sehingga yang ke Sarimukti sudah sesuai ketentuan gitu, sesuai dengan kesepakatan 40 RIT. Kemudian Cimahi ya existingnya 37 RIT. Kita harapkan bisa menembus 17. Sudah berkurang lumayan ke 25 sekarang. Jadi dari 37 RIT sudah berkurang ke 25 dan kami targetkan di 17 RIT. Bandung Barat ya itu kami harapkan bisa 17 RIT. Sekarang bahkan menembus 30 RIT-an begitu. Jadi kami juga mengimbau terutama untuk Bandung Barat ya, warga Bandung Barat dan warga Kota Bandung, yang paling tinggi nih Kota Bandung. Iya Pak. Ayo bergerak sekarang, jangan pakai lama. Pok, pek, prak gitu ya. Pok, pek, prak. Lamun nyaah ka lemah cai, ayo. Encan Bandung teh heureun ku tangtung kan ku hiji ku dua. Engkena sampah meledak, heureun ku tangtung, yang rugi kan kita semua dan itu tidak boleh terjadi. Baik. Kemudian Pak, kalau kita lihat juga ada beberapa laporan yang pernah masuk ke PRFM, akhirnya sampahnya dibakar begitu Pak, oleh tidak tahu kita siapa ya Pak ya, tapi warga setempat juga mengeluhkan asapnya dan lain-lain. Kemudian ada teknologi insenerator juga yang teman-teman NGO sering keluhkan juga, karena itu katanya malah jadi pencemaran udara. Kalau hal-hal seperti itu, bagaimana Pak Sekda melihatnya? Apakah memang jangan seperti itu atau kita punya metode yang bagus, misalkan magotisasi atau juga apa yang bisa dilakukan oleh kita semua? Sebetulnya Pemda Provinsi Jawa Barat, demikian juga kabupaten kota itu sudah mensupport ya. Waktu akhir tahun kemarin ada ledakan sampah kan, hampir 1 bulanan berapa minggu gitu. Kebetulan saya juga di Sumedang saat menjabat Bupati Sumedang, Pak Sekda Kota Bandung, Pak Wali Kota itu komunikasi tuh bolak-balik ke Sumedang, meminta bantuan agar bisa membuang ke Sumedang. Ternyata di Sumedang juga saya kan harus izin ke masyarakat, komunikasi dengan DPRD, tidak semudah yang dibayangkan gitu, perlu waktu ya. Karena ini urusan bersama, sama Sumedang juga punya sampah, demikian kabupaten kota lain, sehingga memang Kota Bandung harus punya kemandirian. Ya selain tentu kami pun sedang mengikhtiarkan alternatif-alternatif lain. Nah di lingkungan itu sudah sebagian besar sudah mendapatkan bantuan, stimulus atau apapun ya, berbagai teknologi tepat guna. Tadi ada composting, ada magot, ada insenerasi ya. Saya lihat kan ada insenerator, kemudian ada mesin gibrig yang untuk misa-misa itu, ada juga yang jadi RDF gitu, terus apalagi teknologi-teknologi lainnya lah. Nah cuma persoalannya kan pemanfaatannya sejauh mana, ya karena ternyata belum optimal. Ada tapi pemanfaatannya belum optimal. Contoh magot, saya udah cek hampir semua kelurahan punya ya magot. Nah, ada komunitas yang mengembangkan magot, hampir semua kelurahan. Jadi Bandung ini kan ada 100 berapa? Ada 130 apa 150 kelurahan ya. Itu hampir semuanya mengembangkan magot. Tapi ternyata sebagian tidak jalan. Pada saat saya cek, kenapa tidak jalan? Pak, kurang pakannya. Pakannya apa? Sampah, kan lucu. Ya, satu sisi ya, sampahnya banyak Kota Bandung itu. Ya tadi 170 bahkan sekarang 125 RIT ya per hari. Di sisi yang lain ini ayam magot, parabna. Padahal parab magot itu sampah, tapi sampahnya sampah organik yang harus terpisah, terpilah. Nah, yang terjadi sampahnya ada, tapi sampah yang campur. Nah, nggak bisa magot dikasih sampah yang campur. Sampahnya harus sampah organik. Coba kalau di tingkat rumah dipilah tadi ya. Kalau memang tak terhindarkan, tetap ada sampah dari rumah ya dipilah. Kemudian di lingkungannya juga dirapikan sedemikian rupa sehingga sampah makanan ini tinggal kirimkan aja ke tempat magot, selesai. Ya, yang punya ternak magot bisa tercukupi kebutuhan pakan magotnya, yang rumah-rumah juga bisa membuang sampah dengan baik ya karena dimanfaatkan, bukan membuang berarti memanfaatkan sampah kan, reuse. Saya kira ekosistem ini yang harus kita bangun, dan sekali lagi tanpa menyalahkan salah satu pihak, faktanya begitu. Tentu di dalamnya ada peran kami, peran pemerintah yang kurang optimal, ya partisipasi juga mungkin
harus kita dorong. Jadi sekarang ke depan mah udahlah, yang sudah mah sudah, memang begitu adanya. Iya, Pak. Alat-alat kan ada sebetulnya. Ya contohnya ada juga tuh bantuan yang dari Angkatan Darat tuh, ya semacam insenerator, tapi yang ramah lingkungan ya. Ada 4 itu, ada 4 unit ya. Ternyata yang digunakan baru 1 unit. Yang 3 unitnya belum digunakan. Banyak alasannya di lapangan itu. Ya teknologi insenerasi tapi bagus ya. Itu ada 4 yang digunakan 1. Ya alasannya macam-macam deh. Sampahnya kurang lah dan sebagainya. Ini saya kira persoalan kita yang sudah mas sudah, tapi yang paling penting hari ini ke depan bagaimana semua pihak untuk aware. Dan tentu bukan hanya urusan logika hadir, yang penting hatinya hadir. Pemerintah ayakannya begitu ya. Pemerintah kabupaten kota, kami jelas lah, jangan ditanya komitmen provinsi. Kami turun kok, bukan hanya turun ke lapangan, personil kami termasuk juga fasilitasi bantuan. Ayo silakan Anda perlu apa, kami fasilitasi. Ya Pak Gubernur kan sangat concern juga untuk urusan sampah ini. Ya kemarin Kota Bandung ada kesulitan, ya kita koneksikan dengan Pertamina misalnya. Ini kan bukan hanya dari APBD, dari CSR, dari private, yang lainnya saya kira banyak skema yang kita ya bukan hanya logika sekali lagi, tapi hati harus hadir. Hati masyarakat juga hadir. Kalau bukan oleh kita, oleh siapa lagi? Kalau bukan oleh warga Kota Bandung, terus warga mana? Ya harus warga Kota Bandung dong. Kalau tidak sekarang, terus kapan lagi? Mau bulan depan? Mau nunggu dulu meledak? Kan tidak. Ayo kita lakukan sekarang dan mulai dari rumah yang ada di Kota Bandung. Baik, kita bareng-bareng ya, semua ya Pak ya. Jangan sampai nanti akhir tahun overload lagi Sarimukti, kita harus bersama-sama berarti ya. Baik Pak Sekda dan netizen pendengar PRFM, kita masih bersama dengan Sekda Provinsi Jawa Barat Pak Herman Suryatman. Kita masih akan lanjutkan, tadi kita berbincang seputar Sarimukti dan juga pengelolaan sampah. Mudah-mudahan kita bersama bisa menjadi masyarakat juga yang aware ya Pak ya. Yang aware bahwa kondisinya sudah seperti ini, dilakukan hal-hal yang bisa dilakukan mulai dari rumah, milah sampahnya, kemudian juga jadikan kompos ya Pak ya. Seperti Pak Sekda ternyata bikin juga kompos di rumah ya Pak. Dan juga mungkin yang punya magot ya boleh disilakan ke tingkat kelurahan, karena di Kota Bandung semua sudah punya ternyata. Jadi lamun ada 12 jurus tema keluarkan jurusna enak kabeh tah. 12 jurusnya saatnya kita eksekusi sekarang ya. Tadi itu Kang Iqbal ya, kalau tidak oleh kita, oleh siapa lagi? Kalau tidak sekarang ya kapan lagi? Udah eksekusi minimal mulai dari zero food waste saja. Baik. Ya. Zero food waste. Tidak boleh ada makanan yang terbuang dari rumah. Harus 0. Dan saya yakin bisa, termasuk hotel, warung, ya, toko dan sebagainya. Ayo kita bareng-bareng tuh lakukan gerakan zero food waste. Tidak ada sampah makanan yang terbuang. Baik, gerakan zero food waste ini kita catat ya. Dan harus menjadi headline kita ya Pak ya. Itu dulu saja yang bisa dilakukan. Dan juga tadi Pak, kalau misalkan Sarimuktinya amit-amit ya Pak ya, tidak kita harapkan juga, ternyata masih tetap banyak tuh, Kota Bandung masih banyak ya meledak ya Pak ya. Dan kita semua ya akan rugi. Ya pemerintah udah pasti, karena pemerintah itu paling bertanggung jawab. Tapi pemerintah juga kalau tidak ada dukungan masyarakat, tidak ada partisipasi masyarakat kan mati langka. Jadi udahlah. Yang sudah mas sudah, yang penting hari ini ke depan sarendek, saigel, sabobot, sapianean. Ayo rempuk, jungkung, sauyunan, sasarengan. Ya, sa pajajaran, sok sasarengan urang. Dan saya yakin bisa. Pasti bisa. Ya pemerintah dari Pemprov, ya kemudian kabupaten kota, ya Kota Bandung Pak Wali Kotanya proaktif juga tuh. Demikian juga para camat, lurah, dan kami monitor tiap hari sekarang. Saya WA Pak Wali Kota tiap hari, Pak Wali, kumaha progresnya, progresnya. Besok pagi saya akan cek juga ke lapangan. Baik. Ya gitu. Tinggal, ayo yang lainnya juga dari masyarakat, dari dunia usaha, semuanya berpartisipasi. Ngerekatkan mana? Baik, pendengar PR dan netizen PRFM, kita masih lanjut bersama dengan Pak Herman Suryatman. Nah, tadi kita kan bicara sampah Pak. Kemudian ini juga lagi musim hujan kan, kalau sekali hujan, peralihan juga dari musim kemarau. Sempat beberapa laporan ke PRFM juga menggambarkan mulai banjir, kemudian juga sudah terjadi bencana kemarin seperti yang di Kabupaten Bandung, Kertasari ya Pak ya. Nah ini kan artinya tadi Pak Sekda juga sampaikan bahwa Jabar ini memang potensi bencananya cukup
besar juga ya Pak ya. Hal-hal yang bisa dihimbau kepada masyarakat nih Pak di kondisi saat ini, ya, supaya kita bisa memitigasi dari mulai di rumah, itu apa Pak yang bisa kita lakukan nih Pak? Ya, dari sisi kami dulu ya, dari sisi pemerintah insya Allah kami sudah konsolidasi dengan kabupaten kota, 27 kabupaten kota untuk mitigasi bencana. Kami harapkan semua kabupaten kota akhir tahun ini melaksanakan namanya gladi posko, gladi lapangan, ya, melakukan simulasi apabila terjadi bencana, manajemennya seperti apa, ya kan, perencanaannya, pengorganisasiannya, ya, aktualisasinya sampai dengan monitoring evaluasi, karena harus manageable, ya, penanganan bencana, ya, pengolahan bencana ini harus manageable supaya tertib begitu, jelas output, outcome, benefit, impact-nya, jangan sampai pas bencana panik kemudian tidak dimanage dengan baik, yang rugi adalah masyarakat. Kami fokus di sana, ya, untuk melakukan simulasi, melid ya semua kabupaten kota, kemudian sarana prasarananya juga kami lengkapi bersama kabupaten kota ya untuk menunjang apabila terjadi bencana. Kemudian kami juga sinergi dengan BMKG untuk memonitor sehingga pada saat ada potensi bencana kami bisa informasikan ke masyarakat curah hujan misalnya dan lain sebagainya. Itu tugas pemerintah kami lakukan dan kami seriusi. Karena ini salah satu layanan sipil. Layanan sipil itu adalah kewajiban pemerintah, ya, kewajiban pemerintah, dan kami sangat concern. Pak Gubernur juga sangat concern untuk persoalan bencana ini. Bahkan beliau cek, cross-check langsung ke lapangan ya. Nah itu dari sisi kami. Kemudian dari sisi masyarakat, ayo kita sama-sama waspada bencana, ya, sadar bencana, literat terhadap bencana. Apa itu bencana? Kemudian apa penyebabnya sehingga terjadi bencana, kemudian apa yang harus kita lakukan pada saat ada bencana. Saya kira ini adalah hal-hal mendasar, informasi-informasi penting yang harus dikuasai oleh masyarakat, sehingga ya tengel deketnya begitu kalau kata orang Sunda, tengel deket goler hoe, mereka bisa siap apabila ada bencana, ya, karena ketenangan saat menghadapi bencana adalah separuh penyelesaian, dan kepanikan pada saat bencana adalah separuh kegagalan. Itu rumus saja, ya, itu mah rumus dasar ya. Jadi biar tenang ya harus menguasai informasi sehingga pada saat bencana apa yang harus dilakukan. Misalnya ada gempa, bagaimana masyarakat bersikap apabila ada gempa, ya, itu apabila terjadi bencana, demikian juga banjir dan sebagainya. Dan tentu kaidah-kaidah terkait hal ini itu akan dikomunikasikan, bahkan sudah, tapi tentunya ke depan harus lebih optimal ya oleh jajaran BPBD provinsi, kabupaten kota, ya, kerjasama dengan para camat, para lurah, kepala desa, ya, untuk memastikan masyarakat itu sadar bencana, literat bencana, waspada bencana begitu. Itu tengel deketnya. Kemudian tengel jauhnya antisipasi. Misalnya banjir, ini kan bisa diantisipasi dengan falsafah Sunda sebetulnya. Leuweung kaian, gawir awian, ya, lebak sawahan, legok balongan, darat kebonan. Kan luar biasa. Ya, leuweung kaian, gawir awian, ya, lebak sawahan, legok balongan, darat kebonan. Laksanakan itu. Ya, paling tidak itu bisa mengantisipasi banjir dan sebagainya. Ya, demikian juga kearifan-kearifan yang lainnya lah. Yang sebetulnya ini kan tinggal pok pek prak ya. Pok omongkeun, pek rasakeun, prak laksanakeun. Baik. Ya kan? Ya, itu lebih jauhnya ke sana. Jadi lebih mitigatif, lebih antisipatif. Karena sebaik-baiknya cara adalah yang antisipatif kan. Bagaimana tidak terjadi bencana, pencegahan. Untuk banjir saya kira kan bisa diantisipasi, kecuali seperti tadi ya, adanya pergeseran sesar. Kita kan ada sesar Lembang nih, itu mah kan di luar jangkauan kita lah. Kita berdoa ke Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan tidak ada pergerakan sesar Lembang, mudah-mudahan tidak ada megatrust. Doa kita kan begitu. Ya Allah, tebihkeun tinu balai, caketkeun kanu rezeki kan gitu. Tapi kalau Allah menghendaki mau apa? Kun payakun kan. Maka doa kita berikutnya adalah, ya Allah, kalaupun ada bencana, berikan kekuatan kami untuk menghadapinya. Dan tentu harus rasional. Karena Allah tidak akan
mungkin merubah nasib satu kaum kalau bukan kaum itu sendiri, yaitu edukasi. Ya, harus sadar bencana, waspada bencana, literat bencana. Saya lihat kemarin di Shizuoka luar biasa tuh, dari anak-anak kecil sampai aki-aki, nini-nini itu datang, ada pusat pencegahan bencana di sana itu. Shizuoka Disaster Prevention Center ya. Jadi mereka pada datang, saya lihat banyak yang datang gitu. Anak-anak, dewasa, bapak-bapak, juga nanti sa-RT, sa-RW itu datang ke Dinyang Abding hanya untuk mengetahui bencana apa yang kemungkinan terjadi di Shizuoka. Kenapa bisa terjadi itu? Bagaimana mengantisipasinya? Kalaupun tidak bisa, bagaimana menghadapinya? Bahkan ada ininya, ada simulasinya. Mulai dari 1 magnitude sampai dengan 9. Ada simulasinya, saya ikut simulasi yang 9. Yang 9, bukan kenceng lagi. Terpental tuh, padahal pegang keras gitu ya. 9 magnitude itu ngaceng kita. Bisa dibayangkan. Nah, di kita aja 5 ya seperti Cianjur gitu kan, 6 lumayan. Mereka sampai 9, bisa dibayangkan tidak? Tapi mereka sudah siap begitu? Mereka sangat siap. Mulai dari balita sampai yang lansia. Nah, kita pun harus siap. Jangan sepelekan potensi bergesernya sesar Lembang. Informasi dari BMKG ya, sesar Lembang ini kan sebuah keniscayaan dan lama tidak batuk kan, berarti ada potensi batuk dong. Pada saat batuk atau bergeser, ya pasti kan akan terjadi guncangan yang dahsyat. Mudah-mudahan tidak terjadi. Demikian juga megatrust yang 5 kabupaten kota di wilayah selatan terutama ya, harus waspada. Kita semua harus waspada bencana, harus tanggap bencana. Gitu. Baik. Clear ya? Itu ternyata kita memang harus selalu siaga dan waspada. Termasuk di PRFM juga Pak, kita ada program bersama BPBD Jawa Barat untuk mensosialisasikan mitigasi bencana Pak. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Insya Allah, mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan. Dan kita doanya kan sudah begitu. Siap mitigasinya Pak ya. Satu lagi mungkin Pak Sekda, ini kan kita menjelang pilkada Pak, pilkada serentak sebentar lagi di bulan November. Ada himbauan mungkin Pak untuk masyarakat di pilkada Jabar, kabupaten kota, apa nih Pak himbauannya untuk masyarakat? Ya, kita ketahui bahwa ini adalah pesta demokrasi, namanya juga pesta demokrasi ya. Jadi yang pertama kita harus bahagia. Ya kan, beda pendapat saya kira hal yang wajar, beda pilihan hal yang wajar. Yang penting harus kondusif. Yang tadi serendek sehingga sebobot sapianen. Ini kan alat saja. Ya, pilkada ini bukan tujuan, hanya alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah bagaimana masyarakat Jawa Barat sejahtera, gemah, ripah, rapih, sejahtera dan bahagia. Nah, alatnya adalah pilkada. Karena itu mari kita berpartisipasi. Semua masyarakat. Ya mudah-mudahan ke depan bukan 80% tingkat partisipasinya, bisa menembus 90 bahkan 100%. Ya, yang memiliki hak pilih datang berbondong-bondong ke TPS nanti tanggal 27 November ya, untuk memilih para calon pimpinan kita baik di provinsi, gubernur, wakil gubernur, demikian juga kabupaten kota, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota. Ya silakan ya. Sing asak-asaknya ngejo, bising tutung tambagana. Sing asak-asaknya nenjo, pising kaduhung, jagana etawe, pepeling ti kolot eta. Ya, sing asak-asaknya ngejo, bisi tutung tambagana. Sing asak-asaknya nenjo, bisi kadung jagana. Cek, recheck, cross check gitu. Saya kira semuanya baik kan, tapi harus mencari yang terbaik. Siapa? Ya kembali ke masyarakat. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Saya kira itu ya. Baik. Ya, untuk ASN di Pemda Provinsi Jawa Barat, kabupaten kota se-Provinsi Jawa Barat, jaga netralitas. Kita mah aparatur negara, pasti pilihan ada, engkewe lah, colok dina waktuna. Saya kira demikian ya, jaga netralitas. Ya pesan Pak Gubernur, jaga netralitas. Baik, di pesta demokrasi yang tinggal menghitung hari, kita sama-sama partisipasi di sana, pilih pilihan kita nanti, dan juga tadi pesan dari Pak Sekda untuk ASN khususnya ya, harus menjaga netralitas. Pak Sekda, hatur nuhun pisan waktunya Pak dengan PRFM. Alhamdulillah Pak. Pak Sekda, berarti sampai akhir tahun salah satu yang jadi fokus tadi ya, Sari Mukti apa ya? Sampah. Ya. Selain itu ada lagi nggak Pak? Duikin kaimpikeun urusan sampah. Mohon. Jadi warga Bandung mimpinya juga harus mimpi sampah. Ya. Mimpinya bagaimana mengurangi
memanfaatkan, mendaur ulang, baru keren. Baik. Insya Allah bisa kita selesaikan lah. Ayo. Ya, saya sangat optimis. Di Jawa Barat ya, khususnya orang Bandung makan pabrik hese atuh. Ya, ulah meok memeh dipacok. Ulah mopo memeh nanggung. Pasti bisa. Ya. Baik. Cadu mundur pantang mulang. Mun maksud tacan laksana. Atur nuhun. Gas lah pokoknya bisa insya Allah. Hatur nuhun Pak Sekda sudah Ya, di sami-sami. PRFM, Pak. Semoga sehat selalu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Salam baktos kangge wargi di Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.